Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Elviana Paja dengan NPM 240510201007. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan analisis data menggunakan SPSS dengan metode regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini merupakan satu metode statistik untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Untuk analisis kali ini yang digunakan berjudul pengaruh luas lahan, penggunaan pupuk, dan tenaga kerja terhadap suatu produksi kakao. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah luas lahan, penggunaan pupuk, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi kakao baik secara parsial maupun secara simultan. Untuk memulai analisis, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyiapkan data. Nah, di sini tuh ada 30 data observasi dengan 4 variabel, yaitu luas lahan, pupuk, tenaga kerja, dan produksi. Dan kemudian copy seluruh data. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS ya. Untuk data yang kita copy tadi, kita masukkan ke dalam data view. Kemudian kita masuk ke variabel view. Nah, untuk bagian name-nya ini kita ubah menjadi X1, X2, X3, dan juga Y. Nah, untuk labelnya ini, untuk X1-nya kita buat menjadi luas lahan. Untuk X2-nya itu kita ubah menjadi pupuk. X3-nya tenaga kerja. Dan untuk Y-nya itu produksi. Setelah itu kita kembali lagi ke data view untuk memastikan apakah semua data telah sesuai. Kita masuk ke analyze, regression, linear. Kemudian untuk dependennya itu kita masukkan variabel Y, yaitu produksi. Dan untuk independennya kita masukkan X1, X2, dan X3, yaitu luas lahan, pupuk, dan juga tenaga kerja. Kemudian kita klik statistik dan centang bagian deskriptif dan collinearity diagonal. Kemudian klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari data yang kita input tadi. Langsung saja kita interpretasikan hasil outputnya. Nah, yang pertama itu kita akan interpretasikan deskriptif statistik terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat pada tabel jumlah data yang digunakan itu adalah sebanyak 30 data observasi dengan rata-rata produksi sebesar 5,10 ton. Untuk luas lahannya itu sebesar 3,44 hektar. Rata-rata pupuknya itu sebesar 1,11 kg, dan untuk tenaga kerjanya itu rata-ratanya sebesar 5,5 orang. Nah, tabel ini itu memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang kita gunakan. Kemudian kita akan interpretasikan model summary. Nah, dapat kita lihat pada tabel diperoleh nilai S-square-nya itu sebesar 0,99%, yang artinya variasi produk kakao itu dapat dijelaskan oleh variabel luas lahan, penggunaan pupuk, dan juga tenaga kerja. Sedangkan sisanya sebesar 0,1% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Hal ini itu menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan itu memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan perubahan produksi kakao. Kemudian kita akan interpretasikan UJT, yaitu dapat kita lihat pada tabel ANOVA ini. Nah, dapat kita lihat nilai signifikasinya itu sebesar 0,0, yang artinya nilai tersebut itu lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa variabel luas lahan, penggunaan pupuk, dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produksi kakao. Nah, jadi model regresi yang digunakan ini layak untuk digunakan.
Kemudian kita akan interpretasikan uji T yang kita lihat pada tabel convenience. Nah, dapat kita lihat pada tabel nilai signifikasi luas lahan yaitu sebesar 0,134. Karena nilai tersebut itu lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa luas lahan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi kakao secara parsial. Nah, selanjutnya variabel pupuk diperoleh nilai signifikannya yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan pupuk berpengaruh signifikan terhadap produksi kakao. Hal ini itu menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan pupuk, maka produksi kakao itu cenderung meningkat. Kemudian ada tenaga kerja, diperoleh nilai signifikasinya sebesar 0,54. Karena nilai tersebut itu lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja itu tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan kakao secara parsial. Dan juga dapat kita lihat dari tabel koefisien ini, diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan negatif 1,029 ditambah 0,482 ditambah 0,0939 dan ditambah 0,034. Nah, dari persamaan ini tadi menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 hektar luas lahan akan meningkatkan produksi kakao sebesar 0,482 ton. Kemudian, setiap kenaikan penggunaan pupuk sebesar 1 kilogram akan meningkatkan produksi kakao sebesar 0,039 ton. Selain itu, setiap penambahan 1 orang tenaga kerja akan meningkatkan produksi kakao sebesar 0,034 ton dengan asumsi variabel lainnya tetap. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa regresi linear berganda dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh luas lahan, penggunaan pupuk, dan tenaga kerja terhadap produksi kakao. Dan diketahui juga bahwa penggunaan pupuk merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap produksi kakao pada data. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.